akhirnya Rasulullah dibuatkan mimbar oleh sahabat yang ada di sini. Mengusul kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau pohon kurma ini diganti dengan mimbar? Rasulullah setuju, akhirnya dibuatkan. Pada hari Jumat, Bapak Ibu, Rasulullah sudah berpindah nggak pakai pohon kurma lagi, tapi pakai mimbar. Naiklah Rasulullah. Mimbar pohon kurma itu dilewatin oleh Rasulullah. Naik. Ternyata Bapak Ibu ada suara jeritan yang sangat nyaring. Sampai sahabat kan sholat Jumat itu panjang ke belakang banyak. Nyari kayak anak kecil yang ditinggal oleh ibunya. Yang hari ini tangisan dicari oleh Rasul. Di mana ini suara? Sahabat-sahabat juga heran, ini suaranya apa? Ternyata Bapak Ibu yang nangis itu adalah pohon kurma. Nangis karena ditinggalin oleh Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Jadi yang biasanya pohon kurma ini dekat dengan Rasulullah ada di sampingnya, ternyata pada hari Jumat itu Rasulullah meninggalkan dia. Merasa, ya Allah, dia merasa apa yang awalnya dekat dengan Rasulullah, hatinya jadi rindu kepada Rasulullah, jadi tidak nyaman. Yang biasanya dekat Rasulullah, kemudian Rasulullah pindah ke tempat lain. Akhirnya ketika Rasulullah naik, mendengar ini tangisan pohon kurma, Rasulullah turun. Ternyata betul itu tangisan dari pohon kurma. Akhirnya pohon kurma itu dipeluk oleh Rasulullah, akhirnya diam. Kata para ulama, Bapak Ibu, andai kata pohon kurma ini tidak dipeluk oleh Rasulullah, maka dia akan nangis sampai hari kiamat. Subhanallah. Bayangkan, coba ini pohon kurma yang biasanya dekat dengan Rasulullah, ketika Rasulullah jauh dari pohon kurma, kita menangis. Pohon kurma ini menangis. Bagaimana kita sebagai umatnya, bagaimana kita sebagai umatnya yang yang ziarah kepada Rasulullah, yang setiap hari kita baca salawat ke Rasulullah. Kalau hati kita tidak tersentuh dengan datangnya ke Madinah, nanti kita akan salam kepada Rasulullah, ternyata hati kita tidak tersentuh dengan dekatnya Rasulullah, mungkin ada masalah dengan hati kita. Perlu banyak istighfar kepada Allah SWT. Dalam suatu hadis ketika Bapak Ibu Rasulullah itu lewat di Baqi, kemudian beliau bersabda, "Istaqtul ikhwani." Saya rindu terhadap saudara-saudaraku, kata Rasul waktu itu. Kemudian sahabat kaget, "Ya Rasulullah, alastu ikhwanaka? Tidakkah kami adalah saudara-saudaramu?" Kata sahabat yang di sampingnya. Kata Rasulullah, "Bukan. Antum ashabi. Kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku." Ikhwani, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang akan datang setelahku, tidak melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Subhanallah. Jadi dari dulu Bapak Ibu, kita ini sudah dirindukan oleh Rasulullah. Jadi adakah kerinduan Rasul itu tersambung kepada kita? Berarti kalau kita datang ke Madinah ini bersama dengan kerinduan, sebentar lagi kita akan ke Raudhah meneteskan air mata. Berarti kerinduan Rasulullah yang dulu itu beliau munculkan di dalam hatinya, berarti sudah tersambung dengan kita. Nah, semoga dengan keberadaan kita di kota Madinah ini, Allah memberikan anugerah kepada kita cinta yang sempurna kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Cinta yang sempurna kepada Rasulullah. Kenapa? Karena sabda Nabi dalam satu hadis, Bapak Ibu, tidaklah sempurna iman kalian semua sampai Allah dan Rasulullah lebih dicintai daripada keluarganya, daripada orang tuanya, anaknya, hartanya, semuanya. Kemudian itu semuanya dikesampingkan, tapi Allah yang paling dicintai dengan Rasulullah. Maka itulah yang kita harapkan dari kedatangan kita di Madinah ini. Maka karena Madinah adalah darul iman, tempat iman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, semoga dengan datangnya kita ke Madinah ini, iman kita difulkan oleh Allah SWT. Sempurna keimanan kita, dan ketika kita pulang nanti lebih semangat untuk mengkaji, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nanti setelah kita ke Raudhah, Bapak Ibu, setelah selesai di Raudhah langsung pulang, acaranya bebas. Mau